Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama mengidentifikasi reaksi hidrokarbon yang sempurna, yang kedua mengidentifikasi reaksi hidrokarbon tidak sempurna, dan yang ketiga, mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran. Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan kendaraan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kendaraan yang kita pakai dapat bergerak karena adanya bahan bakar yang digunakan, yaitu bensin atau solar, atau yang lainnya. Nah, dalam prosesnya, bensin dapat mengalami reaksi pembakaran di dalam mesin kendaraan. Bensin dapat mengalami pembakaran yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, tahukah kamu penyebab polusi udara dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan? Polusi disebabkan oleh reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang tidak sempurna. Reaksi pembakaran terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen. Reaksi pembakaran terdiri dari reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna terjadi ketika senyawa karbon terbakar sempurna, sehingga reaksinya menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Contoh reaksinya, gas metana direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh dari reaksi pembakaran sempurna itu dapat kita temukan pada LPG. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna, proses pembakaran yang menghasilkan gas karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air, serta partikulat karbon akibat senyawa karbon yang tidak terbakar sempurna karena kurangnya oksigen. Contoh reaksinya, bensin kita reaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon monoksida dan karbon dioksida serta uap. Zat hasil pembakaran salah satu diantaranya adalah karbon dioksida. Senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Hal ini disebabkan karena adanya gas-gas penyebab efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan gas metan. Zat hasil pembakaran lainnya yaitu gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Selain itu, gas karbon monoksida memiliki sifat tidak berwarna dan tidak berbau dan tidak berasa. Yang berikutnya, sifat partikulat logam. Partikulat logam sangat berbahaya bagi kesehatan. Partikulat logam masuk sedikit demi sedikit ke dalam tubuh dan terakumulasi hingga mencapai konsentrasi tertentu yang dapat menyebabkan keracunan. Jenis partikulat logam dari pembakaran senyawa hidrokarbon adalah senyawa timbal. Berikutnya, gas belerang dioksida. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, dampak pembakaran bahan bakar dapat menghasilkan gas belerang dioksida. Karena di dalam senyawa minyak bumi terdapat senyawa belerang yang dapat menyebabkan hujan. Yang berikutnya adalah gas oksida nitrogen. Gas oksida nitrogen dapat menyebabkan efek rumah kaca
seperti gas karbon dioksida. Pada kadar yang tinggi dapat juga menyebabkan iritasi pada mata. Berikut cara mengurangi dan mengatasi polusi udara. Yang pertama, dengan menanam pohon di pekarangan dan lingkungan sekitar kita. Kemudian, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan join dengan Kuisis Memrosa dengan mengetik joinmyquiz.com. Kemudian Mem tetap berharap kalian stay at home, stay healthy, dan tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya dan semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Bye-bye.